Perang selalu menyisakan duka bagi pihak yang kalah maupun yang menang. Tidak ada kemenangan dalam perang, yang ada hanyalah kehancuran di mana-mana. Anak-anak selalu menjadi korban dalam peperangan. Saat ini sekitar 28 juta anak-anak dalam lindungan UNICEF, dampak dari peperangan di seluruh dunia. Halo Movie Mania, kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Ayla The Doctor of War. Film yang dirilis tahun 2017 ini diangkat dari kisah nyata selama Perang Korea pada tahun 1950-an, di mana seorang tentara utusan Turki menemukan seorang anak terlantar, kemudian merawat dan mengasuhnya. Film ini disutradarai oleh Chan Ul-kai, dibintangi oleh Ismail Hasioglu dan Setin Tekindor sebagai Sulaiman, Kim Seul dan Lee Kyun-jin sebagai Ayla, Busra Develi dan Meral Chetinkaya sebagai Nimet, Ali Attai sebagai Sersan Ali, serta Murad Yildirim sebagai Letnan Mesut. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana tentunya, Movie Mania. Pagi itu suasana damai menyelimuti sebuah desa. Seorang gadis kecil bernama Seul berlari mengejar kupu-kupu. Anak-anak lain tampak bermain dengan gembira. Hari ini Seul mendapat hadiah sepeda dari ayahnya. Dia sangat senang kemudian mengayuh sepedanya. Tiba-tiba pesawat-pesawat tempur menjatuhkan bom dan menghancurkan desa itu. Penduduk berlari berhamburan. Ayah Seul menyuruh istri dan anaknya bersembunyi. Sementara dia menghadapi tentara yang datang. Seul bersembunyi, ibunya mencoba menghampiri ayahnya yang menghadapi pasukan Korea Utara bersama warga desa. Mereka semua menghadapi pembantaian dan tak satu pun bisa menyelamatkan diri. Sementara itu di belahan bumi lainnya di kota Iskandarun, Turki, seorang perwira bernama Sulaiman dan rekan-rekannya berangkat menuju tempat tugas mereka di Komando Divisi Infanteri Militer Negara Turki. Sulaiman adalah seorang staf teknisi. Dia akan ditugaskan secara khusus untuk membantu tentara Turki yang dikirim ke Korea atas permintaan PBB. Sulaiman berpamitan kepada kekasihnya yang bernama Nuran, sekaligus dia berkirim surat kepada orang tuanya di kota Maras. Dalam surat yang dibacakan oleh sepupunya Nimet, dia memberitahu orang tuanya kalau dia akan ditugaskan ke Korea. Setelah mengarungi perjalanan hampir sebulan, akhirnya pada bulan Oktober 1950, rombongan tentara Turki tiba di Busan, Korea Selatan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju markas komando di kota Daegu sejauh 95 km ke utara. Setelah melaksanakan apel, mereka ditugaskan ke daerah perbatasan, tepatnya di daerah Kunuri. Di sepanjang perjalanan menuju Kunuri, mereka menyaksikan betapa hancurnya negara itu. Banyaknya para pengungsi, mayat-mayat bergelimpangan, serta tangisan anak-anak yang meratap di samping mayat orang tuanya menjadi pemandangan di sepanjang jalan. Sampai akhirnya mereka tiba di daerah perbatasan bernama Kunuri. Letnan Mesut mengatakan bahwa perang telah berakhir. Tentara Amerika telah berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara. Dengan begitu dalam waktu 1 bulan mereka bisa kembali ke Turki. Namun belum selesai mereka mengobrol, mendadak pasukan Korea Utara datang menyerbu. Pesawat-pesawat tempur Korea Utara menjatuhkan bom-bom ke tanah hingga pasukan gabungan PBB berhamburan. Mereka juga menembaki dari atas pesawat. Sulaiman dan timnya berusaha menyelamatkan diri. Saat malam tiba, Sulaiman dan timnya kembali ke markas. Mereka berlima menaiki sebuah mobil pick-up melewati jalanan yang hanya diterangi sinar bulan. Karena jalanan sangat gelap, Letnan Mesut meminta lampu mobil dinyalakan. Tiba-tiba beberapa prajurit Korea Utara menyergap mereka. Sebuah peluru basoka menyasar mobil mereka. Beruntung Sulaiman telah mengetahui sebelumnya, sehingga mereka berhasil melompat keluar dari mobil. Sersan Ali kemudian membalas tembakan mereka seorang diri. Dia berhasil melumpuhkan beberapa tentara itu. Karena mobilnya sudah hancur, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati tengah hutan untuk menghindari sergapan tentara Korea Utara. Di dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan banyaknya mayat-mayat penduduk yang mereka sangka adalah pasukan dari Korea Utara yang akan menyergap mereka. Setelah diamati, ternyata itu adalah mayat-mayat warga sipil dan anak-anak yang dibantai secara kejam. Mereka masih waspada, khawatir ada tentara Korea Utara yang tiba-tiba menyergap. Sulaiman mencoba menyelidiki lebih jauh ke dalam hutan karena ada gerakan yang mencurigakan. Betapa kagetnya dia karena menemukan lebih banyak mayat di sana. Dia dikagetkan dengan isak tangis seorang anak kecil di samping mayat orang tuanya. Karena merasa kasihan, Sulaiman membawa anak tersebut.
Sesampainya di markas, Sulaiman memberi nama anak kecil itu Ayla yang berarti bulan karena wajahnya bulat seperti bulan. Dia memutuskan akan merawat dan mengasuhnya. Dalam laporan Kepala Pusat Komando Tentara Amerika disampaikan bahwa penyerangan baru-baru ini dilakukan oleh pasukan Cina. Saat ini Korea Utara dibantu oleh Cina sehingga perang kembali dimulai. Oleh karena itu mereka akan membuat rencana baru untuk mengalokasikan para tentara Turki. Pada pagi hari perjalanan menuju Kunuri dilanjutkan bersama pasukan gabungan. Di tengah perjalanan mereka harus berhenti untuk menerima laporan dari pusat komando. Setelah berkoordinasi mereka kemudian melanjutkan perjalanan, akan tetapi mobil letnan bermasalah. Sementara semua pasukan melanjutkan perjalanannya, beberapa pasukan Korea Selatan tetap tinggal untuk menemani Sulaiman dan Ali membetulkan mobil letnan. Setelah memperbaiki dan bersiap berangkat, tiba-tiba mereka diserang pasukan Korea Utara. Pasukan Korea Utara semakin banyak yang berdatangan, sementara Sulaiman dan Ali berusaha bertahan mati-matian karena beberapa tentara Korea Selatan yang menemaninya sudah tewas. Beruntung karena pasukan gabungan mendengar bunyi ledakan sehingga mereka datang memberi bantuan dan dapat memukul mundur pasukan Korea Utara. Berita tentang dimulainya kembali perang Korea telah sampai pada keluarga Sulaiman di Turki. Mereka resah karena berharap Sulaiman dapat pulang lebih cepat. Begitu pula kekasih Sulaiman, Nuran, merasa cemas karena keadaan di Korea, apalagi setelah terjadi serangan di pos komando para tentara Turki. Sulaiman yang mengalami cedera mengakibatkan dirinya harus dirawat. Ayla, gadis kecil yang dia temukan, tampak menungguinya di ruang perawatan. Ali dan rekan-rekan lainnya mengunjungi serta memuji keberanian Sulaiman melawan para tentara Korea Utara sehingga menyebabkan dirinya cedera parah. Letnan Mesut mengatakan Ayla selalu menungguinya selama dia tak sadarkan diri. Sebenarnya orang-orang Korea ingin membawanya, akan tetapi Ayla tidak mau. Pihak Korea Selatan merasa semakin banyak anak-anak yang terlantar karena orang tuanya terbunuh. Mereka sadar bahwa anak-anak itu butuh tempat yang layak untuk penampungan. Pihak Turki berencana akan membuat tempat khusus bagi anak-anak Korea Selatan yang terlantar. Sulaiman meminta izin untuk membawa serta Ayla selama bertugas, akan tetapi permintaannya ditolak atasannya. Karena itu akan sangat membebaninya, maka sebaiknya Ayla diserahkan kepada pihak Korea. Sulaiman sangat berharap dia diizinkan mengasuh Ayla, karena Ayla sendiri tidak mau dipisahkan dengan Sulaiman. Atasannya memberi waktu 2 hari untuk memutuskan nasib Ayla. Sulaiman diberitahu bahwa dia akan mendapatkan medali karena keberaniannya dalam melawan pasukan Korea Utara. Dia diminta agar sementara Ayla dititipkan pada rekannya yang bernama Sadik supaya dia bisa fokus dengan pekerjaannya. Sadik juga adalah seorang teknisi yang ditugaskan untuk membantu di Korea. Dia dengan senang hati bersedia menjaga Ayla selama Sulaiman bertugas. Akan tetapi Ayla belum bisa lepas dari Sulaiman. Dia bersembunyi di dalam mobil kala Sadik lengah saat menjaganya, sehingga dia terbawa saat Sulaiman mengikuti acara penerimaan medali dari pemerintah Korea Selatan. Hari-hari berlalu, hubungan Sulaiman dengan Ayla semakin dekat seperti ayah dan anak yang tak dapat dipisahkan. Akan tetapi Ayla masih membisu dan tidak mau berkata apa-apa. Hingga suatu hari saat apel pagi, Ayla menunjukkan keceriaannya dan menirukan kalimat yang diucapkan oleh komandan. Tentu saja hal ini membuat Sulaiman dan rekan-rekannya bahagia. Mereka semua tertawa lepas melihat Ayla dapat berbicara dan gembira. Selain itu, Ayla juga bisa membaca tulisan-tulisan Korea. Letnan Mesut kemudian mengajarinya membaca bahasa Turki. Pada saat membaca buku bersama Sulaiman, Ayla menunjukkan gambar seorang laki-laki dan mengatakan ayah sambil memeluk Sulaiman. Sulaiman terharu karena Ayla telah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri selama ini. Sersan Ali adalah penggemar Marilyn Monroe. Kebetulan dia akan didatangkan ke Korea untuk menghibur para tentara utusan PBB. Akan tetapi sayang sekali Sersan Ali harus menjalankan tugas yang diberikan oleh komandan. Letnan Mesut berjanji dia akan meminta tanda tangan dan kecupan bibir pada foto Marilyn Monroe untuk Sersan Ali. Rencananya Sulaiman dan Ayla akan datang ke depan panggung untuk langsung meminta tanda tangan dan kecupan di foto Marilyn Monroe. Akhirnya Sulaiman dan Ayla berhasil meminta tanda tangan dan kecupan bibir di atas foto Marilyn Monroe yang akan diberikan kepada Sersan Ali. Akan tetapi di saat bertugas Sersan Ali harus menemui ajalnya. Dia tertembak oleh peluru musuh di medan pertempuran. Setelah 1 tahun bertugas, sang komandan mengatakan bahwa para prajurit akan dipulangkan dan diganti oleh prajurit lainnya. Sulaiman gelisah karena apabila
apabila dia pulang itu berarti harus meninggalkan Ayla. Sementara dia dan Ayla tidak mungkin berpisah. Akhirnya Sulaiman memutuskan untuk tetap tinggal di camp sementara waktu karena dia belum siap jika harus berpisah dengan Ayla. Sulaiman mengirim surat untuk keluarga dan kekasihnya Nuran. Ayahnya tidak terima atas keputusan Sulaiman. Seharusnya dia pulang dan segera menikah dengan gadis yang akan dijodohkannya. Sementara itu Nuran merasa kecewa dengan keputusan Sulaiman yang tidak pulang. Nuran mengirimkan pesan dan lagu Kangen melalui siaran radio di Turki yang ternyata didengarkan juga oleh keluarga Sulaiman dan Nimet di Maraş. Sulaiman ditegur komandan karena tidak pulang dengan rekan-rekannya. Sulaiman mengatakan dia merasa kasihan jika harus meninggalkan Ayla. Sang komandan tidak terima alasan Sulaiman. Bagaimanapun dia harus pulang dan meninggalkan Ayla. Seorang petugas dari panti asuhan sekolah Ankara di Korea Selatan didatangkan untuk mengurus Ayla. Mereka berencana menyerahkan Ayla supaya ditempatkan di panti asuhan. Pada saat menyerahkan Ayla, Sulaiman benar-benar merasa sangat sedih. Sulaiman meninggalkan panti asuhan. Diam-diam, Ayla membuntutinya dan menangis, sehingga Sulaiman tidak tahan dan membawanya kembali. Sulaiman berniat membawa Ayla ke Turki secara diam-diam. Dia membawa Ayla dalam sebuah tas koper. Pada saat pemeriksaan di kapal, dia dicurigai karena membawa koper yang terlalu besar. Pihak panti asuhan kemudian datang karena curiga Ayla telah hilang. Langkah Sulaiman dihentikan oleh Letnan Mesut untuk dimintai keterangan. Tetapi koper yang terlalu besar tentu saja membuat petugas curiga. Letnan Mesut menasihati Sulaiman karena tindakannya itu merupakan sebuah kejahatan. Mengingat Sulaiman hanya ingin mengasuh dan merawat Ayla, maka dia tidak mendapatkan hukuman. Sulaiman hanya diberi peringatan dan disuruh pulang ke Turki. Letnan Mesut meyakinkan Sulaiman bahwa dia pasti bisa bertemu kembali dengan Ayla apabila perang telah usai dan kehidupan baru dimulai. Akhirnya Sulaiman benar-benar meninggalkan Ayla. Di pelabuhan mereka berpisah. Sulaiman berjanji akan menemui Ayla kembali setelah perang selesai. Setelah sampai di kota Izmir, Turki, Sulaiman disambut oleh sahabatnya. Ada kabar yang tidak enak baginya. Nuran, kekasihnya, telah menikah dengan orang lain. Sulaiman kemudian mendatangi Nuran memastikan kabar tersebut. Nuran beralasan bahwa pamannya memaksanya menikah dengan orang lain karena Sulaiman tidak segera pulang, hanya karena masalah Ayla di Korea. Pamannya menganggap Sulaiman lebih mementingkan dirinya ketimbang Nuran. Dengan perasaan kecewa, Sulaiman mengirim telegram pada orang tuanya bahwa dia bersedia menikah dengan gadis pilihan mereka. 5 bulan kemudian Sulaiman yang baru menikah pindah ke kota Istanbul bersama istrinya. Setiap pagi Sulaiman bergegas pergi untuk mencari informasi mengenai keberadaan Ayla. Dia beberapa kali mendatangi kedutaan Korea Selatan tetapi belum menemukan hasil. Istrinya meminta Sulaiman berbagi masalahnya. Dia berjanji akan membantu Sulaiman. Akhirnya Sulaiman menceritakan mengenai Ayla pada istrinya. Nimet adalah seorang istri yang baik. Sesuai janjinya dia membantu Sulaiman berusaha mencari informasi keberadaan Ayla. Akhirnya Sulaiman dan Nimet dipersilahkan bertemu dengan Duta Besar Korea Selatan di Istanbul. Sayangnya perang di Korea masih belum selesai sehingga sangat sulit untuk menemukan keberadaan Ayla. Mereka berjanji akan berusaha mencari keberadaan Ayla. Setelah 47 tahun, Sulaiman yang kini sudah tua masih belum bisa bertemu dengan Ayla. Meskipun dia sudah memiliki anak-anak sendiri, tapi Sulaiman tidak bisa melupakan Ayla. Suatu malam Sulaiman bermimpi didatangi oleh Ayla kecil. Ketika dia bangun, istrinya memberitahu bahwa ada wartawan dari televisi Korea yang ingin membantu mencari Ayla. Saat Sulaiman dipertemukan dengan wartawan tersebut, dia sangat senang. Mereka meminta foto-foto masa kecil Ayla sebagai bahan pencarian. Dua orang wartawan tersebut bernama Jose dan Sung Jun. Mereka sedang mengerjakan proyek film tentang perang Korea yang berkaitan dengan Turki. Setelah berkoordinasi dengan kedutaan Turki dan Korea, mereka mendapatkan rekomendasi untuk mengangkat kisah Sulaiman dan Ayla. Kini mereka tengah berusaha dengan pencariannya, menelusuri jejak digital Ayla di internet dan arsip-arsip nasional Korea. Ternyata Ayla berganti nama ketika akan lulus sekolah Ankara. Jejak arsipnya telah dibakar. Kini mereka berusaha mencari informasi dari teman-teman sekolah Ayla. Nona Jose menemui Sulaiman di rumahnya di Turki. Dia melaporkan hasil pencariannya sementara ini. Walaupun belum menemukan Ayla, tetapi masih ada harapan. Beberapa teman sekolah Ayla waktu itu berhasil mereka temui dan memberikan petunjuk di mana keberadaan Ayla. Sementara itu, anak kandung Sulaiman merasa keberatan dengan usaha yang dilakukan
para wartawan itu karena akan mengganggu kesehatan ayahnya. Dia meminta agar itu dihentikan saja. Sulaiman mendengar keluhan anaknya. Dia mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan kesehatannya. Dia tidak akan mati sebelum memenuhi janjinya untuk bertemu Ayla. Sung Joon mengabari Jose bahwa timnya telah menemukan Ayla. Ternyata Ayla berganti nama menjadi Kim Eun-ja. Informasi itu didapatkan dari teman-teman sekolah Ayla yang selama ini masih saling bertemu. Ternyata Ayla sudah bersuami, akan tetapi suaminya telah meninggal dunia. Jose meminta Sung Joon mengadakan pertemuan dengan Ayla untuk meyakinkan dirinya bahwa itu benar-benar Ayla. Akhirnya mereka mendatangi rumah Kim Eun-ja yang berada di sebuah apartemen. Dia hidup seorang diri setelah ditinggal mati sang suami. Jose dan Sung Joon memasuki rumah Kim Eun-ja kemudian menyerahkan foto-foto masa kecil Ayla. Kim Eun-ja melihat foto-foto itu dan menangis mengingat seseorang yang ada dalam foto-foto itu adalah dirinya dan Sulaiman. Pada bulan April 2010, Sulaiman dan istrinya didatangkan ke Korea Selatan. Sulaiman mengamati perubahan kota Seoul yang begitu besar. Tentu tidak ada yang mengenal Ayla. Dia telah hidup menderita selama ini. Pagi itu di Taman Angkara Park di kota Seoul, Sulaiman bersama Jose menunggu kedatangan Ayla. Dari kejauhan dia melihat sosok wanita yang wajahnya tidak asing baginya. Dia bertanya apakah dia Ayla. Sementara itu Ayla merasa mengenal sosok pria tua yang ada di depannya. Ya, dia Sulaiman, ayahnya. Di bagian akhir kita diperlihatkan suasana pertemuan asli Sulaiman dan Ayla di Taman Angkara Park pada tanggal 10 April 2010 dan film pun berakhir. Demikianlah Movie Mania, alur cerita dari film Ayla The Daughter of War, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentara veteran perang Korea Sulaiman dan anak korban perang Ayla. Semoga Anda terhibur. Saatnya saya undur diri. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.